Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Tentunya kabar kalian baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah. Adapun pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu kelas 6 tematik, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kalimat utama dan gagasan utama. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat utama dan gagasan utama? Setiap paragraf dalam suatu bacaan memiliki kalimat utama dan gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pikiran pokok. Gagasan utama berfungsi sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama di awal, di akhir, di tengah, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan utama dapat tertulis secara jelas maupun tidak tersirat di dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan gagasan utama di dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah inti dari paragraf. Kalimat utama bersifat umum. Setiap paragraf hanya memiliki satu kalimat utama. Kalimat-kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah untuk menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, namun bisa juga di akhir kalimat. Kalimat utama dapat mewakili kalimat lain dalam suatu paragraf. Bagaimana cara menemukan gagasan utama? Berikut cara menemukan gagasan utama. 1. Membaca teks dengan cermat. 2. Menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. 3. Menyimpulkan gagasan utama paragraf berdasarkan kalimat utama. Muatan pelajaran PPKN Hak Warga Negara Indonesia. Pernahkah kamu mengikuti pelatihan kegiatan membatik? Mengikuti pelatihan kegiatan membatik merupakan salah satu bentuk hak seseorang. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa hak yang dimiliki warga negara Indonesia. 1. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk salah satu agamanya. 2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, kita sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan berbagai usaha dalam mencapai kelayakan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan usaha yang tidak menyalahi hukum dan aturan. 3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu, dan mendapatkan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki hak yang sama. Beberapa di antaranya yaitu menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum akan memperlakukan warganya dengan adil dan setara. 5. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Setiap warga negara berhak ikut serta dan berperan aktif dalam usaha pembelaan negara. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri dan kedaulatan. 6. Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kebebasan membentuk perserikatan atau perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan. Hak ini memungkinkan kita untuk berpendapat mengenai kebijakan dari pemerintah. Muatan pelajaran IPS, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya daerah. Sangat penting bagi segenap masyarakat untuk melestarikan budaya bangsa. Melestarikan budaya bangsa merupakan salah satu wujud rasa cinta tanah air dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Terus apa hubungannya antara melestarikan budaya bangsa dengan mempertahankan kemerdekaan? Tentu saja hubungannya sangat erat. Apabila budaya bangsa kita lestari dan dijaga, maka bangsa kita tidak akan kehilangan identitas. Penjajahan tidak hanya berupa penguasaan atau pendudukan wilayah saja, tetapi juga dapat berupa penguasaan kegiatan ekonomi maupun budaya di suatu daerah. Dengan melestarikan budaya bangsa, kita telah berusaha mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Melestarikan budaya bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Budaya-budaya yang tidak dilestarikan akan hilang sehingga bangsa Indonesia akan kehilangan identitas. Selain itu, saat ini budaya asing sangat mudah masuk dan memberi pengaruh pada generasi muda. Oleh karena itu, kita perlu menyaring budaya asing yang masuk. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Produk Indonesia memiliki kualitas yang tak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, berarti kita mendukung usaha lokal untuk berkembang dan mendorong pamor produk lokal. Dengan demikian, perekonomian negara akan makin kuat dan membaik. 3. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Dengan mengenalkan budaya Indonesia kepada negara lain, budaya kita akan lebih dikenal, sehingga mencegah untuk diklaim negara lain. 4. Belajar dengan rajin. Sebagai pelajar, kita memiliki kewajiban untuk belajar. Kecerdasan generasi penerus bangsa akan menentukan masa depan bangsa dan mengangkat derajat bangsa. 5. Berkompetisi untuk meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa. Banyak prestasi yang dapat diraih. Dengan prestasi, nama bangsa akan harum di mata dunia. Akibatnya, negara kita akan makin dihargai oleh bangsa-bangsa lain. 6. Menghormati antar sesama dan bertoleransi. Kita hidup di dalam masyarakat yang beragam dan penuh perbedaan. Dengan saling menghormati dan bersikap toleran, kehidupan akan menjadi aman, damai, tentram, dan jauh dari konflik yang dapat memecah belah bangsa. 7. Menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Peraturan dan hukum dibuat untuk menjaga keteraturan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, diharapkan kehidupan di dalam masyarakat akan berjalan selaras dan aman dan terkendali. 8. Menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Rakyat yang bersatu akan membuat bangsa makin kuat dan mampu menghadapi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. 9. Menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting bagi kesejahteraan suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung lebih sedikit tergantung pada negara lain. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan
dengan baik dan didistribusikan secara merata. 10. Rela berkorban demi kepentingan dan kemajuan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa merupakan kewajiban setiap warga negara. Kepentingan negara menyangkut banyak orang. Jika setiap warga negara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, maka kehidupan negara akan menjadi lebih baik. 11. Siap sedia membela tanah air. Ancaman terhadap negara dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman juga tidak dapat diprediksi kedatangannya. Jika ada ancaman datang, maka segenap rakyat harus bersatu padu membela tanah air. Membela tanah air tidak hanya tugas TNI atau Polri, tapi juga segenap lapisan masyarakat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.